masalah Palestin bukannya masalah keagamaan. Masalah Palestin adalah masalah perjuangan dan perjuangan untuk membebaskan tanah air. Kalau ia dikait dengan mesti diadakan di masjid, kita tahu bahawa ramai yang menyokong perjuangan Palestin adalah mereka yang bukan beragama Islam. Jadi that might be the reason. Well, if they want to organize a solidarity with Palestine, they can try Celebrity Square. I'm in charge of the Sarawak Sports Complex. I will give the permit if they were to organize it at Celebrity Square. Not our stadium, because our stadium is undergoing a lot of renovation for Sukma. Yeah. Apa-apa peperangan akan menyebabkan kecacatan, sama ada dalam stock market, sama ada dalam perjalanan manusia. Well, kita belum melihat secara mendalam, tapi pelancong-pelancong daripada Timur Tengah, kalau kita lihat yang datang ke Sarawak tidaklah begitu ramai. Mungkin dia tidak akan mengangguk sedikit. Kemungkinan dia akan mengangguk yang akan datang ke Malaysia di Kuala Lumpur, karena kita tahu pelancong-pelancong daripada Timur Tengah ramai yang datang ke Malaysia. Malaysia is one of the top destination for Middle Eastern countries when it comes to holidays. After the 9/11, they don't really go to America. They would rather go to Thailand, to Malaysia, because this is the destination for them. Tapi untuk apa yang berlaku di Gaza, di Palestin pada masa ini, kita berharap keadaannya akan reda dan it will help in a lot of way ekonomi kita, termasuk pelancongan. The 8th of October, that is on a Saturday. The next week will be the Regatta Sarawak, which will be on the 3rd, 4th and 5th Friday, Saturday and Sunday of November, and that is where you will see the regatta enthusiasts from all over Sarawak will be coming over. There are lots of participants because in Sarawak we've got so many regattas. The good team, the stronger team, this is the place, this is the venue for them to see who is going to be the Raja Sungai, who is going to be the champion of the champion. It's just like in soccer, you have got the Champion League. So this is the place where you can consider as the Champion League of the regattas. Seluruh dunia bicara tentang konflik di antara Israel-Palestina, Israel-Palestina. Tapi satu pertanyaan yang selalu berulang terus. Apakah orang Palestina sekarang mereka sama keturunan orang Filistin yang disebut di Alkitab di Perjanjian Lama? Saudara-saudari, hari ini kita akan Filistin yang disebut di Alkitab. Dari sebelah satu, mereka musuh Israel. Tapi dari sebelah dua, istrinya, Hakim suku Dan, Shimshon, dari Filistin. Aneh dong? Untuk mengerti, Bapak Ibu, kita harus kembali ke masa lalu. Jauh lalu. Di antara abad 15 sampai 12 sebelum Masehi, ada beberapa bangsa dan suku yang pindah dari daerah Laut Mediterranean dan daerah Yunani ke pantai Tanah Kanaan. Beberapa dari mereka bernama Filistin. Filistin duduk di selatan Kanaan, di daerah bernama Pleshet, dalam 5 kota. Azza, Ashdod, Ashkelon, Gad, dan Ekron. Itu di daerah ini sekarang. Kemudian, bangsa Israel masuk ke Tanah Kanaan kira-kira 1200 sebelum Masehi. Dan sama seperti kita baca di Alkitab, persis, suku Israel dan suku Filistin terus perang di antara mereka. Tapi Bapak Ibu, selalu ada tapi. Akhir zaman, buat suku Filistin di sini, datang pada tahun 586 sebelum Masehi pada waktu Nebukadnezar, Raja Babelonia, datang ke sini dengan perjalanan perang, membunuh semua orang Filistin, musnahkan kotanya dan habiskan mereka. Oke, jadi apa hubungan sama orang Palestina sekarang? Tunggu, zaman Romawi, orang Yahudi coba ribut beberapa kali. Untuk balas dendam, Romawi ganti nama provinsi di sini dari nama Judea ke nama musuh Israel dari Alkitab mereka, Filistin. Jadi provinsi di sini jadi provinsi Palestina.
Tidak ada lagi Filistin di sini, tapi nama mereka masih bertahan. Sebenarnya, nama Palestina sebagai nama provinsi bertahan di sini sampai akhir Perang Dunia Kedua. Jadi, satu lagi, dari mana orang Palestina sekarang? Menurut naratif Palestina, mereka keturunan orang Kanaan yang dulu ada di sini. Kemudian mereka campur sama Yahudi, Samaritan, Kristiani, sampai abad ke-7. Arab Muslim menguasai di sini, dan mereka campur dengan Arab. Kebanyakan dari mereka ganti agama ke Islam, dan mereka yang akan menjadi orang Palestina sekarang. Fokus dengan saya, kita akan lompat ke abad ke-19. Banyak orang Yahudi mulai kembali ke sini. Kenapa kembali? Ingat zaman Romawi. Orang Romawi juga membunuh banyak orang Yahudi, musnahkan Yerusalem, musnahkan Bait Suci buat orang Yahudi, dan orang Yahudi lari kemana-mana di dunia. Sampai abad ke-19, mereka mulai kembali ke sini. Saudara-saudari, kita akan lompat lagi sedikit ke tahun 1947. Akhir zaman Inggris. Sudah ada banyak orang Arab Muslim di sini dan sudah ada banyak orang Yahudi di sini. Inggris keluar, Yahudi dan Arab berantem di antara mereka siapa akan menguasai. Akhirnya, Israel berhasil menang dan merdeka. Dan orang Arab yang kalah, mereka mulai cari nama buat mereka. Akhirnya, mereka pilih nama atas provinsi di sini sebelum Israel merdeka. Provinsi Palestina. Begitu mereka menjadi orang Palestina. Jadi mungkin hubungan genetik di antara Filistin dan Palestina tidak ada. Tapi apa yang kita harus belajar dari cerita ini? Palestina dan Israel mau tidak mau harus belajar hidup bersama. Peace and love.